rezekinya tambah banyak, dibuka saja oleh Allah, bisnisnya tambah besar, tapi ibadahnya makin hilang. Sholatnya sudah tidak lagi berjamaah di masjid, tidak ada tahajud, tidak ada saum sunnah, tidak ada baca Quran, tapi dibuka terus rezekinya. Ini sudah ciri-ciri ini. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nomor 75. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 75. Bismillahirrahmanirrahim. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna dhalika istidrajan laka. Qala ta'ala sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Hendaknya engkau merasa takut jika engkau selalu mendapatkan karunia Allah, sebaliknya engkau tetap dalam perbuatan maksiat kepadanya. Jangan sampai karena itu semata-mata istidraj ataupun dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Sanatajrijuhum min haitsu la ya'lamun." Akan aku lulu ataupun putar mereka itu dengan jalan yang mereka tidak mengetahui ataupun tidak sadari. Jadi tidak setiap pertambahan karunia itu merupakan tidak setiap pertambahan nikmat merupakan karunia. Karena ada tambahan nikmat yang istijraj. Jadi oleh Allah ditambah, tapi untuk membuatnya semakin lalai. Jadi ingat ya, nikmat yang sangat besar yaitu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sedangkan dunia berikut isinya itu hanya ujian. Jadi kalau ditambah dunia tapi tidak tambah taat, itu bisa istijraj. Misal rezekinya tambah banyak, dibuka saja oleh Allah, bisnisnya tambah besar, tapi ibadahnya makin hilang. Sholatnya sudah tidak lagi berjamaah di masjid, tidak ada tahajud, tidak ada saum sunnah, tidak ada baca Quran, tapi dibuka terus rezekinya. Ini sudah ciri-ciri ini. Karir dunianya naik, pangkatnya naik terus, tapi tidak punya lagi waktu belajar agama, tidak ada lagi kumpul-kumpul dengan orang soleh, tidak ada lagi nikmatnya di masjid. Ini sudah jelas istijraj. Atau dia semakin jadi pemimpin padahal dia zolim, sering berbuat zolim, tapi naik jabatannya, bertambah-tambahlah kezolimannya. Anak bisa istijraj, ditambah anak, tapi anaknya tidak ada satupun yang dekat dengan Allah. Memang dunianya dikasih gelar terus S1, S2, S3, tapi tidak ada yang ingat ke Allah, tidak ada yang membaca Quran, tidak ada ahli masjid, tidak ada senang ke majelis taklim, tapi segala urusan dunia dikerjakan. Dan itu terus ditambah lagi kecintaannya kepada ilmu dunia, terus nyari gelar yang panjang. Nah, ini bisa istijraj ini. Atau populer. Dia sedikit saja terkenal, viral, medsosnya banyak followernya, tapi dia tidak ada tuh.
ke masjid, cari ilmu agama, ngumpul dengan orang-orang soleh, itikaf, baca Quran. Dia sibuk saja dengan medsosnya, sibuk dengan nambah followernya, sibuk dengan membuat konten-konten agar banyak yang lihat, agar viral. Apa ini? Keperluan kita cuma satu dalam hidup ini, Allah ridho kepada kita. Cuman itu. Jadi apa artinya harta, gelar, jabatan, popularitas kalau kita tidak semakin dekat dengan Allah? Makanya jangan bangga. Darut Tauhid ini sekarang diuji lagi. Semakin banyak orang datang ke sini, semakin terbuka pintu-pintu dunia, semakin banyak orang yang tahu dan mau berdatangan ke sini untuk belajar di sini. Saya tidak melihat ini sebagai tanda-tanda kesuksesan Darut Tauhid. Dilihatnya dua saja. Santrinya tauhidnya makin bersih tidak ke Allahnya, makin pantang tidak yakin ke Allahnya. Dan yang kedua makin rahmatan lil alamin tidak, ke makhluk-makhluk makin berakhlak, ke orang Islam, orang non-Islam, kepada binatang, pepohonan, kepada seisi alam makin bagus tidak akhlaknya. Ini ciri-ciri orang yang takwa, patuh ke Allah, yakin ke Allah, kemudian patuh kepada perintah Allah dan pasrah. Yakin, patuh, pasrah. Kalau yang dapat saya pahami, keyakinan kepada Allah itu berbuah patuh kepada perintah Allah, baik dalam mematuhi perintah maupun menjauhi larangan, dan pasrah. Yakin itu berbuah patuh dan pasrah. Nah sekarang ditambah dunia, keyakinan kurang, kepatuhan kurang, kepasrahan kurang, istijraj. Makanya setiap waktu harus begini tangganya nih, naik, datar. Jadi jangan naik terus, bahaya. Naik sedikit dunia, evaluasi, tafakur. Ini gimana nih ibadah saya, nambah bagus, nambah jelek. Emang bisnis meningkat, tapi ibadah saya gimana nih? Harus ketemu dulu kepasrahan saya gimana, baru naik lagi, evaluasi, naik, evaluasi. Kalau gini terus, begitu. Jadi jangan kagum kepada diri. Kalau kita diberikan, saya dikit-dikit bisnis saya laku, dikit-dikit usaha saya untung, itu biasa sekali. Atau yang lebih repot, banyak yang naksir. Saya ngedehem aja ada yang jatuh cinta. Sebetulnya makin banyak yang naksir tuh bukan berarti makin mulia di sisi Allah. Waktunya habis untuk bergaya, waktunya habis untuk bermedsos, waktunya habis untuk berkomunikasi, waktunya habis untuk memikat. Belum lagi ditakdirkan diuji yang naksirnya banyak. Itu bukan tanda-tanda kemuliaan. Mungkin jomblo lebih bagus, karena dia tidak punya waktu untuk mikir yang lain selain Allah. Nah hadirin sekalian, jadi hati-hatilah, jangan suka ngukur sukses hanya dengan duniawi. Biasa saja. Dunia orang jahat saja dikasih, orang yang ingkar, yang kafir ke Allah dikasih, orang yang musyrik dikasih, orang yang berlumur maksiat siang malam juga dikasih. Jangan sekali-kali melihat kesuksesan itu dengan ukuran duniawi. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Kita dengar. Mana? Oh, sedang ngasuh. Tes. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi setiap pertambahan dunia kepada kita, kita evaluasi ibadah kita, ada yang berkurang atau tidak. Misalkan kita olahraga, fisik menjadi kuat, push up kuat, lari kuat, bahkan bela diri kuat, tapi saum jadi tidak kuat, tahajud tidak kuat, baca Quran 1 halaman juga tidak kuat. Terus di mana kekuatan itu? Itu istijraj itu. Hati-hati hadirin, kita olahraga supaya kuat, tapi ibadah jadi tidak kuat. Ngaji 1 halaman tidur, otot kawat balung besi, leher beton, urat kabel. Tahajud 2 rakaat gempor. Saum jam 8 buka. Hati-hati, berarti ini ada yang salah nih. Darut Tauhid dulu sempat, asalnya Darut Tauhid, sesudah diuji dengan popularitas, banyaknya tamu, banyaknya orang yang datang ke sini, media, lama-lama jadi Darut Duit. Kacau Darut Tauhid itu. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk kembali ke jalan Allah dengan adanya heboh. Agim nikah lagi, sah menurut agama, sah menurut negara, tapi tetap saja dibully. Alhamdulillah jalan ujiannya adalah sesuatu yang halal, bukan zina, bukan selingkuh atau perbuatan tercela, bukan korupsi, bukan mencuri. Alhamdulillah Allah kembalikan ketauhidan. Surat Al-An'am ayat 44. Al-An'am surat keberapa? Ke-6. Gampang, Al-An'am ya. Ayat 44. Ini tentang istijraj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Nah,
Yang membuka menutup semua pintu tuh Allah, hadirin. Jadi kalau dibuka dunia tuh bukan karena hebat, bukan karena pinter, bukan karena kerja keras, enggak. Ada yang kerja biasa-biasa dibuka saja rezekinya oleh Allah tuh. Ada yang kerja siang malam disedikitkan oleh Allah. Karena nilainya bukan dari uang yang didapat, dari omzet yang didapat, tapi makin takwa tidak. Ada sebuah perusahaan tidak besar omzetnya, tapi odojnya jalan. Semoga sebentar lagi SSJ jalan. Bukan SSG, SSJ. Semalam 1 juz. Kalau odoj one day 24 jam, tapi SSJ semalam 1 juz. Bagus kan? Tahajudnya 1 juz. Siangnya dia 1 juz. Karyawannya semuanya saum Daud, misal. Tidak banyak bicara selain banyak zikrullah, banyak istighfar. Tapi perusahaannya biasa-biasa saja, ya tidak apa-apa. Ini lebih hebat nih perusahaan dibanding dengan yang omzetnya triliunan, tapi tidak ada yang sholat, tidak ada yang baca Quran, tidak ada yang saum, tidak ada yang ingat ke Allah, sibuk saja ngitung omzet. Terus mau diapakan omzet? Uangnya juga nggak lihat, nggak megang, hanya kartu. Saudara juga punya kartu, satu penduduk makan segitu-gitunya, pakaian segini-gininya, mau pakai air logi juga cuma bisa 1, walaupun banyak pakai 3 jadi masalah. Benar? Pakai 2 saja kiri kanan udah dianggap error. Jadi rileks lihat dunia ini. Banyak yang kagum lihat Cina. Saya tidak kagum sama sekali. RRC itu, Republik Rakyat Cina itu dianggap hebat. Saya pernah ke sana. Memang secara dunia melesat. Tapi ada satu pertokoan yang semuanya barang palsu. Palsu kan nipu. Bohong, pakai licik. Terus apa bangganya? Bangunan megah, rakyatnya penipu. Tidak ada bangga sama sekali. Pesantren ini harus sangat hati-hati. Kalau ditakdirkan nanti dunia datang, sama sekali bukan ukuran. Kan ada yang datang juga ke mau saya bantu kembali seperti dulu. Dulu yang mana? Supaya berjaya lagi. Bukan jaya. Dapat dunia nggak ada iman mah bukan jaya, terpuruk. Justru waktu terkenal itulah masa terpuruk. Sesudah kembali ke Allah itulah masa jaya. Nah, jangan sampai kita terkecoh oleh dunia ini. Terima kasih. Ada yang akan didiskusikan 15 menit.